Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Usnawati. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 1 di Universitas Negeri Makassar. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya di SD Negeri 11 Moramo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Iya. Semangat? Semangat ya. Iya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mana ketua kelas? Ayo Najwa, silakan memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran siswa-siswa sekalian. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, hadir semua. Berarti alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan guna untuk datang ke sekolah untuk mengadakan proses belajar mengajar. Ya. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, silakan anak-anakku semua berdiri ya. Lihat, nanti ada teksnya ya, baru dimulai. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia. Duduk kembali. Ya, masih semangat? Masih. Iya, coba kita tepuk semangat dulu. Ya. Tepuk semangat. Ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu tentang Pancasila? Apa dasar negara kita? Pancasila. Iya. Dalam gambar Pancasila ada semboyan kita. Apa semboyan dari? Iya. Apa arti dari semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda
Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami makna Pancasila. Lihat, perhatikan. Istilah Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Iya, kemerdekaan Indonesia yang biasa yang kita tahu pada tanggal 18 Agustus 1945. Iya, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dan pada tanggal berapa biasa diperingati hari lahir Pancasila itu? 1 Juni. Iya, setiap tanggal 1 Juni. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Di dalam Garuda Pancasila itu terdapat berapa sila? 5. Dalam 5 sila. Sila pertama melambangkan bintang. Sila kedua melambangkan melambangkan rantai emas. Sila ketiga Persatuan Indonesia. melambangkan pohon beringin. Yang keempat Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. melambangkan. Dan terakhir sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. melambangkan Padi dan kapas. padi dan kapas. Makna sila-sila Pancasila. Ya, perhatikan. Sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai pada sila pertama Pancasila. Coba, Najwa. 1. Dan taat kepada Tuhan. Iya, percaya dan taat kepada Tuhan. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai pada sila kedua Pancasila? Coba, Sakwan, yang pertama. Menghormati dan menghargai orang lain. Iya, menghormati dan menghargai orang lain. Lanjut, sila ketiga Pancasila. Mengandung apa di situ? Iya, mengandung nilai persatuan. Apa saja yang masuk dalam nilai-nilai pada sila Pancasila itu? Sila ketiga. Coba baca salah satu. Bersatu dalam keragaman demi kepentingan bangsa dan negara. Iya, bersatu dalam keragaman demi kepentingan bangsa dan negara. Iya. Sila keempat. Sila keempat Pancasila itu mengandung nilai kerakyatan. Apa saja yang terkandung dalam nilai-nilai sila keempat itu? Ya, coba Sakwan. Menyampaikan pendapat dengan sopan santun. Iya, menyampaikan pendapat dengan sopan santun. Lanjut, sila kelima Pancasila. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila itu? Ya, siapa? Ayo, yang pertama apa? Saya Ya, menjaga keseimbangan
Iya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita masuk dalam penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah. Coba baca pertama. Ayo Najwa. Nilai-nilai Pancasila perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Iya. Yang kedua. Kita akan menjadi seorang yang berbudi pekerti luhur, terbiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, selalu mengutamakan persatuan, terbiasa bermusyawarah dan bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga. Iya. Kita akan menjadi seseorang yang berbudi pekerti luhur, terbiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta mengutamakan persatuan, terbiasa bermusyawarah dan bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga. Penerapan Pancasila di lingkungan rumah. Ya, coba baca sila pertama. Ayo, Sakwan. Rajin berdoa dan beribadah. Iya, rajin berdoa dan beribadah. Iya. Sila kedua. Coba. Iya. Membantu anggota keluarga yang perlu pertolongan. Iya, membantu keluarga yang perlu pertolongan. Ya. Sila yang ketiga. Coba. Morgan. Menghargai perbedaan suku dengan anggota keluarga. Iya, menghargai suku dengan anggota keluarga. Karena suku di Indonesia itu bermacam-macam, ya. Ya, lanjut. Sila keempat. Ya, silakan. Ya, Devika. Iya, sebelum kita mengambil keputusan, kita harus bermusyawarah dulu. Misalnya, kita mau ke Kendari, ya. Setidaknya kita bertanya dulu dalam anggota keluarga, bilang boleh tidak, ya. Lanjut, sila yang kelima, yang pertamanya apa? Iya, rajin menabung. Apabila orang tua kasih uang jajan, bolehlah disisipkan sedikit-sedikit. Ya. Tidak dipaksa bilang menabung harus satu kali banyak, tidak ya. Menabung sedikit-sedikit. Namanya menabung itu berarti sedikit-sedikit, tidak langsung banyak ya. Apabila dikasih 10.000 langsung ditabung 10.000, tidak ya. Iya, sedikit-sedikit, namanya menabung. Lanjut. Penerapan Pancasila di lingkungan. Iya, di lingkungan sekolah seperti sekarang ini ya. Kita berada di lingkungan sekolah. Coba Najwa baca. Menerapkan Pancasila di lingkungan sekolah membuat kita dan teman dapat belajar dengan rukun. Kegiatan di sekolah akan berjalan dengan menyenangkan. Kita pun dapat meraih prestasi di sekolah. Iya. Ibadah. Iya. Lanjut. Sila kedua. Ya, yang satu, nomor satunya. Menghargai semua teman di sekolah meskipun berbeda agama. Iya. Yang sila kedua yang pertama. Iya. Membantu teman yang meminta bantuan. Iya. Membantu teman yang meminta bantuan. Ya. Sila yang ketiga. Iya. Menghargai teman yang berbeda suku, bahasa, dan budaya dengan kita. Iya, menghargai teman yang berbeda suku, bahasa, dan budaya dengan kita. Lanjut. Sila yang keempat. Ya, silakan baca Devika. Sila keempat. Bermusyawarah dengan teman-teman di sekolah saat akan
Iya, bermusyawarah dengan teman-teman di sekolah saat akan mengerjakan tugas sekolah. Sekarang sila kelima. Ya, silakan baca, Devika. Bersikap adil kepada semua teman. Iya, bersikap adil kepada semua teman. Kita berteman semua, jangan kita beda-bedakan, bilang si anu jangan kita temani, ya. Harus bersikap adil semua teman. Karena di dalam satu sekolah kita itu semua teman, ya. Nah, sekarang penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Iya. Apa itu? Ya, coba baca. Devika, ayo baca. Tetangga adalah orang-orang yang pertama kali akan membantu jika kita mengalami kesulitan. Iya. Ayo. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Iya. Tetangga itu adalah keluarga dekat, ya. Tetangga keluarga dekat. Sekalipun dia orang lain, tapi kita bertetangga, maka dia adalah keluarga yang paling dekat. Sekalipun ada kita punya keluarga, ya, saudara kita, saudara kandung atau sepupu. Tapi karena dia berada jauh dari kita, maka yang dianggap keluarga yang paling dekat itu adalah tetangga. Ya, penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat, ya. 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 Iya. Ya. Sekarang setelah kita membahas pembelajaran kita, ya, sekarang saatnya kita berdiskusi kelompok. Iya, ayo, atur mejanya, ayo. Ayo, cepat-cepat ya. Di mana kelompok 1? Kelompok 2, ayo. Harus bergabung. Ayo, mana? Kenapa mejanya begini? Ayo. Kursimu. Ya, ayo bawa ke sana. Ya, Bu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik atau biasa disebut LKPD. Ya. Sini aja. Ya, dikerja ya 2 tugas. Tugas pertama dan tugas kedua. Kerja ya. Namanya berkelompok, kita harus saling baku tanya-tanya ya. Namanya berdiskusi. Iya, kelompok 2. Ya, gimana? Ya, dikerja. Ya. Dapatkan jawabannya, baku ini dengan teman-temannya, ya. Ya, gimana kelompok 1? Baik. Iya, ya. Semangat ya, semangat.
Iya, kelompok 2. Semangat ya. Gimana? Sudah? Ya. Sekarang silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Ya, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desita Akila Putri, perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, gambar A adalah contoh penerapan sila ke-1. Jawabannya adalah benar. Nomor 2, gambar B adalah contoh penerapan sila ke-4. Jawabannya adalah benar. Nomor 3, gambar C adalah contoh penerapan sila ke-3. Jawabannya adalah benar. Nomor 4, gambar D adalah contoh penerapan sila ke-4. Jawabannya benar. Nomor 5, gambar E adalah contoh penerapan sila ke-5. Jawabannya benar. Yang ke-6, gambar B adalah contoh penerapan sila ke-2. Iya. Jawabannya adalah benar. Iya. Ya, lanjut yang tugas keduanya. Makna dari sila pertama yaitu menganut agama. Kelompok kedua. Ya, silakan. Ayo maju ke depan. Ya, kelompok 1 silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hadirananda. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Nomor 1, gambar A adalah contoh penerapan sila ke-1. Jawabannya salah. Iya. Terima kasih. Iya, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan. Ya. Baik, setelah kita mendengarkan hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, semua jawabannya sudah bagus. Ya. Sekarang Ibu Guru akan menyimpulkan hasil dari kelompok 1 dan 2, ya. Lihat gambar dari A. Itu penerapannya salah ya untuk sila pertama, ya. Gambar B penerapan sila keempat benar. Ya. Gambar C penerapannya sila ketiga itu salah. Dan D sila keempat salah. Nah, sekarang makna dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa itu menganut keagamaan atau ketuhanan, ya. Yang kedua, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu menganut makna saling tolong menolong. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu cinta tanah air. Yang keempat, sila
kerakyatan, yaitu musyawarah untuk ya. Sila yang kelima, yaitu kita harus iya, ya. Silakan kursinya diperbaiki kembali ya pada semula. Setelah kita melakukan diskusi, sekarang Ibu Guru akan memberi evaluasi mandiri yang dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Dikerja ya. Dilingkari. Ayo, ayo, ayo. Yang sudah langsung kumpul ya. Ya, ayo semangat. Iya. Ya, masih ingat ya semua jawabannya ya? Iya. Nomor 1 kita jawab bersama-sama ya. Iya. Ingat ya jawabannya. Nomor 1, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Iya. Kedua, setiap tanggal berapa? Hari Kesaktian. 1? Iya. Yang ketiga, apa lambang dari sila pertama? Iya, bintang. Yang keempat, apa lambang dari sila ketiga? Iya. Kelima, apa makna dari sila pertama? Mengandung? Iya. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang sebelum Ibu Guru mengakhiri pembelajaran, baiklah, Ibu Guru akan memberi pelajaran yang akan di minggu depan, yaitu akan dipelajari pada halaman 10, yaitu tentang hak dan iya. Sebelum Ibu Guru akhiri, Ketua kelas silakan memimpin doanya. Ya, silakan Ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, Ibu Guru tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.